Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan 2 kali ini kita akan membahas tentang peluang. Ada aturan pencacahan dan kejadian majmuk. Yang pertama kita akan bahas tentang aturan pencacahan, yaitu ada kaidah perkalian, kaidah faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, apa sih aturan pencacahan itu? Aturan pencacahan merupakan suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, yang pertama ada kaidah perkalian. Kaidah perkalian disebut juga aturan pengisian tempat. Jika suatu kejadian terdiri dari k tahap, kejadian pertama dapat terjadi dengan N1, cara yang berbeda. Kejadian kedua dapat terjadi dengan N2, cara yang berbeda, dan seterusnya. Hingga kejadian ke K dapat terjadi dengan NK, cara yang berbeda. Maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dengan kaidah perkalian berikut. Nah, rumusnya K sama dengan N1 dikali N2 sampai seterusnya. Langsung ke contoh yang pertama. Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Chandra. Langsung jawab. Nah, Chandra dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan aturan perkalian, banyak variasi perkalian yang dapat dipakai Chandra adalah, nah, tadi kan kaosnya ada 6, kemejanya 5, celana panjangnya 4. Tinggal dikalikan 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya 120 variasi. Nah, lanjut ke contoh 2. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dibentuk dari angka 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Jawab. Karena kita akan membentuk bilangan ribuan, nah, kuncinya di soal tadi banyak bilangan ribuan. Jadi 4 angka berbeda. Maka kita sediakan 4 kotak. Yang pertama ada ribuan, kedua ratusan, ketiga puluhan, keempat satuan. Nah, untuk kotak pertama itu untuk angka ribuan dari angka 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8, maka angka yang dapat digunakan untuk ribuan adalah 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Jadi banyak angka untuk ribuan adalah 7 angka. Kotak kedua untuk angka ratusan. Salah satu dari angka yang tersedia yaitu 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 telah digunakan untuk angka ribuan. Maka sisa angka untuk ratusan adalah 6 angka. Kemudian untuk kotak ketiga itu untuk angka puluhan. 2 angka telah digunakan untuk ribuan dan ratusan, maka angka yang tersisa untuk puluhan adalah 5 angka. Kemudian untuk kotak 4 itu untuk angka satuan. 3 angka telah digunakan untuk ribuan, ratusan, puluhan, maka angka yang tersisa untuk satuan adalah 4 angka. Jadi tinggal dikalikan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 hasilnya 840 bilangan. Untuk contoh 3, tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Jawab. Kita gunakan aturan pengisian tempat atau sering disebut dengan aturan perkalian. Banyak angka yang tersedia adalah 5 angka, yaitu untuk 2, 3, 4, 5, dan 7. Karena kita akan membentuk 3 angka berbeda, maka kita sediakan 3 kotak. Nah, kuncinya tadi di soal terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, untuk kotak pertama itu untuk angka ratusan. Banyak angka yang dapat digunakan untuk angka ratusan adalah 5 angka. 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian di kotak kedua itu untuk angka puluhan. Karena susunan angka harus berbeda, berarti angka yang sudah dipilih untuk angka ratusan tidak digunakan lagi. Sehingga sisa angka yang dapat digunakan untuk angka puluhan adalah 4 angka. Kemudian di kotak yang ketiga itu untuk angka satuan. Karena susunan angka harus berbeda, maka angka yang sudah terpilih untuk ratusan dan puluhan tidak digunakan lagi. Sehingga sisa angka yang dapat digunakan untuk angka satuan adalah 3 angka. Nah, langsung kita kalikan
dari angka ratusan, puluhan, satuan. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 60 bilangan. Lanjut ke notasi faktorial. Misalkan n suatu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, n tanda seru itu dibaca n faktorial ya. Nah, merupakan hasil kali bilangan asli yang terurut dari n sampai dengan 1. Misalnya, ada n faktorial, itu n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali sampai dengan 1. Contoh soalnya, 3 faktorial hasilnya. Nah, tadi kan bilangan asli yang terurut dari n sampai dengan 1. Berarti dari 3 kita hitungnya dari 3 sampai dengan 1. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Paham ya? Misalnya kalau ada 5 faktorial, jadi kita hitung sampai 1. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu. Nah, lanjut ke permutasi. Apa sih itu permutasi? Permutasi merupakan susunan dari semua atau sebagian unsur suatu himpunan dengan memperhatikan urutan unsur. Diingat-ingat, kalau permutasi itu memperhatikan urutan unsur. Nah, yang pertama ada permutasi R dari N, unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi R, unsur dari N, unsur yang berbeda, dinotasikan seperti ini, P, NR atau seperti ini, dibaca permutasi R dari N, ditentukan dengan rumus, bisa dilihat. Nah, langsung ke contoh permutasi R dari N unsur yang berbeda. Misalnya ada soal seperti ini. Dari 5 orang calon pengurus OSIS akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, dan bendahara. Berapa banyaknya susunan pengurus OSIS tersebut? Jawab. Nah, diketahui N-nya itu 5, itu dari 5 orang calon pengurus OSIS, kemudian R-nya itu ada 3, yaitu ketua, wakil ketua, dan bendahara. Tadi rumusnya, nah, PNR, langsung permutasi R dari N. Jadi permutasi R-nya tadi 3, N-nya 5. 5 faktorial per N dikurangi R, 5 dikurangi 3. Jadi tadi permutasi itu apa? Faktorial itu apa? Bilangan asli yang terurut dari N sampai dengan 1. Jadi ini 5 sampai dengan 1. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian penyebutnya 2 faktorial itu 2 dikali 1. Tinggal dicoret 2 sama 2, 1 sama 1. Jadi hasilnya 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya 60. Lanjut ke permutasi yang memuat unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat R1 unsur yang sama, R2 unsur yang sama, R3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Rn unsur yang sama. Dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai Rn sama dengan N. Ditentukan rumusnya, bisa dilihat sendiri. Nah, ada contoh. Misalnya banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata kurikulum adalah. Jawab. Pada soal diketahui N yang pertama, N-nya itu kan 10. Kurikulum itu jumlahnya 10, jumlah semua hurufnya. Kemudian ada N1 itu 2, dari huruf K itu ada 2. Kemudian N2 itu 3, dari huruf U itu ada 3. Kemudian N3 ada 2, yaitu huruf R ada 2. Nah, banyaknya susunan yang berbeda dari kata kurikulum sebagai berikut. Nah, banyaknya susunan P tadi N-nya 10, kemudian N1, N2-nya itu 2, 3, 2. Tinggal 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita hitung. Kemudian hasilnya 151.200. Kemudian ada permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan susunan dari unsur-unsur